Baik, kita akan bahas terkait dengan Poltekkip dan Poltekkим ya. Jadi kita coba share, kita coba share screen. Nah, jadi kita akan bahas penerimaan calon taruna-taruni Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2024. Jadi sama seperti Sekolah Perhubungan ya, karena memang posisi masih satu web, jadi pendaftaran sama dimulai tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni secara online. Kemudian di sini di Kementerian Hukum Hak Asasi dan Manusia ini terdiri dari Politeknik Imigrasi atau Poltekkим dan juga Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekkip. Nah, yang akan kita bahas ini adalah formasi umum karena formasi umum ini adalah pemenuhan dari peserta lulusan SLTA dan sederajatnya. Kita bahas dari persyaratan umum. Nah, persyaratan umum hampir sama ya. Jadi dia WNI, pendidikan SLTA atau sederajatnya, usia minimal 17 tahun dan maksimal 23 tahun, 0 bulan, 0 hari pada awal pendaftaran tanggal 15 Mei 2024. Nah, jadi ini lebih enak ya kita baca. Jadi ketika umur kalian 23 di tanggal 15 Mei, itu masih bisa. Kalau lebih, misal 24 di tanggal 16 Mei itu udah nggak bisa. Jadi untuk bulan Mei ke bawah, yaitu Januari, Februari, Maret, April, itu masih bisa. Ya. Kemudian untuk tinggi badan. Untuk tinggi badan itu pria minimal 170 cm dan wanita minimal 160 cm. Nah ini sangat tinggi ya. Kemudian seimbang ideal dan juga hasil pengukuran dilaksanakan saat tes kesehatan dan pengamatan fisik. Kemudian lanjut, ini secara umum berbadan sehat, kemudian bagi pria tidak bertato ini masih umum ya, jadi kalian bisa baca, kita akan rinci aja dulu ke formasi dari pegawai, di mana memenuhi persyaratan sebagai disebut angka satu dan yang tadi, usia maksimal 25 tahun, nah ini untuk pegawai, jadi kita nggak perlu bahas. Kemudian untuk formasi, nah ini formasi yang kita bahas adalah formasi yang umum. Nah, untuk Poltekkим itu pria sebanyak 175 dan wanita sebanyak 25 dengan jumlah 200 formasi. Untuk Poltekkip 150 pria dan 50 wanita untuk formasi 200. Jadi total Kemenkumham mendapat 400 calon taruna-taruni tahun ini. Kemudian untuk tata cara dan mekanisme pendaftaran. Nah, ini yang paling penting yang harus kalian pahami ya. Ini akan kita jelaskan. Kalian mendaftar melalui web dikdin.bkn.go.id. Kemudian khusus untuk calon peserta formasi pegawai, nah ini nggak usah karena pegawai ya. Ini sayangnya dijadiin satu sih ya, jadi agak bingung kalau kita melaah. Tapi kita akan coba untuk telaah lagi. Kemudian untuk calon taruna-taruni atau calon peserta itu hanya boleh memilih satu jurusan, satu sekolah, ya nggak boleh memilih lebih dari itu. Kemudian untuk calon peserta formasi umum, surat lamaran bermaterai 10.000 ditunjukkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi format bisa kalian lihat di catar.kemenkumham.go.id. Kemudian ada EKTP, kemudian ada ijazah, dan calon SLTA tahun 2024 yang bisa diganti ijazahnya itu wajib melampirkan surat keterangan lulus atau SKL, di mana ditandatangani oleh kepala sekolah dan menggunakan kop surat sekolah. Kemudian kalian juga harus menyiapkan akte, kemudian surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Kemudian surat pernyataan 6 poin. Nah, ini juga nanti bisa kalian download di Catar Kemenkumham. Kita akan jelaskan ya bagaimana cara mengisi dari surat pernyataan 6 poin ini. Nanti kita jelaskan di Zoom selanjutnya. Jadi jangan sampai salah karena ketika kalian salah, otomatis kalian akan gugur di seleksi administrasi. Kemudian surat pernyataan persetujuan dari orang tua atau wali, nah ini juga sama, nanti akan kita jelaskan. Pas foto, nah ini sangat penting karena kemarin tahun lalu ketika pas fotonya salah itu langsung gagal seleksi administrasi. Seperti yang kita ketahui untuk pas foto ya,
untuk pas foto, Poltekim itu berwarna latar belakang biru dan Itu kucing Poltekim teh. berwarna latar belakang merah. Jadi Kucing. itu harus kalian bedakan. Poltekim biru, Poltekim merah. Jangan sampai ketukar, karena kalau ketukar ya otomatis kalian gagal seleksi administrasi. Kemudian calon peserta formasi pegawai. Nah ini nggak usah, karena ini pegawai. Kemudian lanjut ke tahapan seleksi. Tahapan seleksi yang dilaksanakan itu melalui tiga dan menggunakan sistem gugur yang terdiri dari tahapan seleksi administrasi. Nah, ini bisa gugur kalau kalian salah. Kemudian ada CATSKD, kemudian ada seleksi lanjutan terdiri dari seleksi kesehatan dan pengamatan fisik, tes MAPTA, tes psikologi, tes psikotes, dan terakhir adalah tes wawancara dan keterampilan. Kemudian untuk program studi, nah ini kalian masih bisa baca ya. Dan ini adalah jadwal dari pelaksanaan seleksi. Pengumuman penerimaan 14 Mei sampai dengan 28 Mei. Kemudian pendaftaran 15 Mei sampai 13 Juni secara online. Kemudian seleksi administrasi 15 Mei sampai 17 Juni, SKD 18 Juli sampai 6 Agustus, dan terakhir seleksi dilanjutkan oleh eh, tim pusat atau dilaksanakan secara terpusat di Jakarta. Kemudian pengumuman Pantohir itu September 2024. Nah, jadi itu ya terkait dengan Poltekip dan Poltekim ada beberapa hal yang ingin kakak garis bawahi di mana seleksi administrasi ini sangat ketat dan kalian bisa gugur apabila salah mengupload dokumen di web dikdin.go.id. Yang kakak tekankan di sini adalah terkait dengan pas foto karena ini udah pengalaman tahun lalu ada yang tidak lulus cuma gara-gara pas foto. Jadi nggak lulus seleksi administrasi cuma gara-gara pas foto. Di mana Poltekim itu udah jelas ya, latar belakang pas fotonya itu adalah berwarna biru dan Poltekip berwarna merah. Itu yang pertama. Kemudian yang ini, untuk SLTA tahun 2024. Jadi kalian harus mencari SKL. Itu sangat penting. Jadi kalian ada waktu ya, masih ada waktu untuk mencari SKL ke sekolah. Silakan kalian eh, minta ke sekolah untuk dibuatkan SKL bagi yang belum memiliki. Sama juga terkait dengan surat keterangan belum menikah. Jadi formatnya bebas, tergantung KOP dan surat dari lurah ataupun juga kepala desa. Jadi tidak ada format baku. Jadi silahkan kalian minta, silahkan kalian main ke kelurahan atau ke kantor desa untuk meminta surat keterangan belum menikah dan ditandatangani oleh kepala lurah, kepala desa dan lain sebagainya. Ya, itu sih yang paling penting dan juga ini juga penting poin A surat lamaran itu sangat penting dan juga poin G surat pernyataan 6 poin ini juga sangat penting. Kemudian ada pertanyaan ya, kalau pas foto masih rambut panjang dan sekarang posisi rambut bros atau botak gimana Kak? Apakah ngaruh? Enggak ngaruh ya. Pas foto tidak ngaruh. Yang penting pas foto itu tahun 2024 karena yang diminta adalah pas foto terbaru. Jadi ya kasih ya pas foto yang tahun 2024. Jangan kalian kasih yang tahun 2022 ya, Oh, nanti kemarin kau kelihatan pakai yang mana? ya. So, itu sih paling yang dapat kakak sampaikan ya terkait dengan Poltekim dan Poltekim. Dan apabila ada pertanyaan, kita akan lanjut ke grup WA kembali. Terima kasih yang sudah support dan juga menonton Zoom ini atau menyaksikan Zoom ini. Jadi di next Zoom kita akan bahas terkait dengan eh, surat pernyataan, bagaimana cara pengisian yang benar, dan biar tidak salah, nanti akan kita jelaskan tentunya. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Bye-bye.